Ya harus dikembalikan karena apabila uang yang dipakai untuk acara itu berasal dari tindak pidana korupsi, apabila tidak mau kena harus dikembalikan. Termasuk juga Sandra Dewi apabila menerima uang atau mobil atau pesawat berasal dari tindak pidana korupsi, ya harus dikembalikan kepada negara gitu. Begitu ya. Jadi kalau pisah harta itu atau pranikah dikenal juga dalam Indonesia. Kalau memang seperti itu adanya, ada perjanjian pisah harta antara Sandra Dewi dan Harvey Muiz, maka harus dilihat oleh Jaksa Agung isi kesemuanya, maka harta yang Sandra Dewi dikembalikan. Karena kalau pisah harta dia itu harus diakui dan hartanya Sandra Dewi dikembalikan. Kalau Harvey Muiz yang lapor korupsi. Demikian juga seperti mobil-mobil pemberian, kalau tidak tersangkut korupsi dikembalikan, tapi kalau tersangkut korupsi disita itu. Pak, diumumkan dia pisah harta itu kan baru saat ini saja. Ini hal seperti itu bisa dikembali nggak sih Pak? Karena kan iya, tentu harus dilihat notarisnya mana. Terus kemudian perjanjiannya pisah harta itu nomor berapa. Kemudian dicatatkan hingga di Kementerian Hukum HAM. Karena diatur dalam perlembaran negara didaftar dulu Kementerian Hukum HAM gitu. Jadi kalau sudah didaftarkan Kementerian Hukum HAM, maka perjanjian itu memang ada dan benar-benar mereka adalah perjanjian mengatur pranikah atau pisah harta gitu. Pak, untuk selain Sandra Dewi sendiri kan sebenarnya dia saat mempublish bahwa mendapatkan sesuatu barang dari suaminya ini kan dia pasti bikin momen acara ya Pak. Apakah orang-orang yang terlibat ataupun menerima aliran dana tersebut harus mengembalikan, seperti contoh misalkan si MC, host gitu? Ya harus dikembalikan karena apabila uang yang dipakai untuk acara itu berasal dari tindak pidana korupsi, apabila tidak mau kena harus dikembalikan. Termasuk juga Sandra Dewi apabila menerima uang atau mobil atau pesawat berasal dari tindak pidana korupsi, ya harus dikembalikan kepada negara. Iya. Iya. Kalau memang dia tidak tahu awalnya, itu juga harus dianggap dia tahu, harus dikembalikan. Karena tidak ada istilah tidak tahu hukum. Semua orang Indonesia harus tahu hukum, apalagi KPK sudah 22 tahun di Indonesia ya. Nah, jadi tidak ada lagi Indonesia yang mengatakan tidak tahu, oh ada undang-undang KPK. Nah, untuk orang ini sendiri bisa digunakan undang-undang Tipikor dan bisa juga undang-undang TPPU. Maka pasal 2, pasal 3, pasal 18 harus diterapkan kepada mereka itu. Ya. Nanti dia sudah terlibat memang juga pasti sosial apa seperti itu sendiri seperti apa? Selain melakukan mungkin sebagai saksi juga kan? Dia sebagai saksi harus ditelusuri apakah perjanjian harta itu sebagai modus atau tidak. Kalau perjanjian harta itu sebagai modus bisa juga dijerat. Misalnya modus untuk menghindarkan diri dari tindak pidana korupsi, lalu dia gunakan untuk pencucian uang. Makanya penyidik Jaksa Agung tidak hanya menggunakan undang-undang cyber sama undang-undang Tipikor, tapi juga harus menggunakan undang-undang TPPU itu tindak pidana korupsi, sama undang-undang pencucian uang. Itu ancamannya 20 tahun. Sedangkan untuk pasal 2, pasal 3, pasal 18 Undang-Undang Tipikor itu ancamannya minimal 1 tahun kalau pasal 2, minimal 4 tahun kalau pasal 3,
dan maksimum adalah tergantung hakim. Baiknya mereka ini dituntut hukuman mati dan atau dimiskinkan gitu. Tapi sampai saat ini aset pribadi juga belum disita. Iya, belum disita karena saya dengar ini Jaksa Agung ini seperti ini adalah pelecehan itu atau pengalihan isu. Kenapa pengalihan isu? Karena katanya 271 triliun. Saya tergugah untuk memantau ini, tapi sampai sekarang, sampai hari ini belum ada 2 triliun disita gitu loh. Nah, alangkah baiknya kalau 271 triliun kerugian negara, alangkah baiknya minimal 10% disita gitu loh. Kemudian Harvey Muiz sampai sekarang masih saksi. Padahal dia terlibat 155 triliun itu judi online, membentuk Satgas Merah Putih dan Satgas Nusantara, kemudian pakai pesawat juga membiayai Jenderal Bintang 1 dan Jenderal Bintang 2 itu ke Bali dan ke ke Sumatera. Tapi ketika mau ditangkap katanya sudah lari pesawatnya ke luar negeri. Nah, itu kan bohong aja. Kemudian dia terlibat lagi di sini. Jadi oleh karena itu saya menantang itu supaya Jaksa Agung berani nggak menangkap itu RBS dari RBG untuk dijadikan tersangka gitu loh. Jangan hanya pemain-pemain depan doang yang dijadikan tersangka gitu loh. Kemarin juga sempat wawancara Irjen Herbert juga mengatakan serupa Pak, katanya di balik ini semua ada orang yang lebih besar lagi. Ya pasti ya ada, saya tahu orangnya. Ya semua berwujud di Sudirman itu semua. Nah, kalau orang itu sudah dijerat, yang mempekerjakan jenderal-jenderal itu, komisaris segala macam itu, nah itu baru Indonesia akan maju gitu loh. Tapi kalau sepanjang Indonesia begini-begini saja, makanya Indonesia tetap suram gitu. Selain dimiskinkan, tapi apa memungkinkan bisa langsung dimiskinkan secara cepat, karena kan bisa saja harta tersebut sudah diamankan di bank asing, bagaimana? Iya, sekarang ini kan sudah sangat maju ya, disimpan dimanapun itu sistem kerjasama negara sangat bagus. Mau di Singapura mau di Swiss gitu ya, di Cina dan sebagainya. Sistem kerjasama sekarang sangat bagus, apalagi undang-undang korupsi ini sudah diakui oleh Singapura, diterapkan juga oleh Swiss, dilaksanakan juga oleh Cina gitu ya. Maka tidak ada lagi alasan mereka untuk menyimpan uang korupsi gitu. Dengan tadi kan harusnya 271 triliun ya. Makanya 271 triliun itu minimal 10%, minimal 27,1 triliun gitu loh. Supaya kita yakin oh orang ini benar-benar korupsi 271 triliun disita 10%-nya gitu loh ya. Akun Sandra Dewi juga bilang apakah itu untuk menghilangkan barbuk juga Iya. dari sosmed? Iya, karena mereka kan selama ini kan pamer-pamer harta, pamer kemewahan gitu loh. Kemudian masyarakat menilai, kemudian masyarakat awalnya memuji-muji, kemudian sekarang kan tinggal mengutuki kan gitu. Maka untuk mengurangi itu sengaja disimpan gitu loh. Yang kedua, itu kan di dalam kasus ini kan ada anak presiden juga diundang ini ya, sama podcastnya itu ya. Itu juga harus dibuka semua, termasuk juga harta si Kresirit dari PIK itu ya. Helena Lim itu harus dibuka juga semua. Apakah itu berasal dari korupsi atau bukan gitu loh, supaya jelas gitu loh ya. Selain sosmed Sandra Dewi ditutup atau dia hilangkan sendiri, beberapa tayang video di YouTube-nya juga ikut dimusnahkan Atau ikut disimpan gitu loh. Jadi sementara mereka postpone itu, tapi harusnya penyidik Jaksa Agung sudah harus menyimpan itu, jadi tinggal download aja tetap bisa dibuka gitu. Tapi kalau untuk keluarga dari Sandra Dewi memungkinkan Keluarganya harus diperiksa, makanya omnya, pamannya, orang tuanya, mertuanya segala macam harus diperiksa, karena biasanya ada pembagian hartanya ke situ. Karena kalau korupsi di Indonesia itu adalah korupsi berjamaah. Korupsi berjamaah harus diperiksa sekelilingnya. Jangan sampai nanti membuat daripada kalapas seperti sipir dan lebih takut kepada mereka, lebih takut kepada koruptor itu daripada kepada
aparatur lainnya gitu loh. Jadi untuk menghilangkan ketakutan mereka itu harus dimiskinkan semuanya. Kemudian juga mereka juga harus sadar juga mau sampai kapan Indonesia ini maju. Sudah 22 tahun KPK tidak ada gunanya gitu loh. Oleh karena itu supaya Indonesia ini bisa diperbaiki, apalagi Indonesia ini luar biasa sebetulnya, harusnya majunya ada tambang emas, ada tambang berlian, ada tambang nikel, ada tambang batu bara, semuanya tambang gitu, ada tambang timah gitu. Tapi kalau dikorupsi semua kan tidak akan membaik Indonesia ini. Contoh kita lihatlah misalnya negara Arab ya, dia hanya punya tambang minyak, tapi karena dikelola dengan baik dan profesional, orang Arab sangat luar biasa makmurnya. Nah, kenapa Indonesia ini pohonnya ada di atas, sawitnya ada di atas, di bawah ada minyak, ada tambang batu bara dan sebagainya, ada timah, kok nggak maju-maju gitu loh. Jadi supaya Indonesia ini maju, oke, supaya Indonesia maju, berantas dong korupsinya gitu loh, supaya Indonesia maju ya. Termasuk apa biasanya setiap istri memiliki atau membuat deposito untuk anaknya, itu pun juga wajib diselidiki aliran dana tersebut. Ya termasuk, makanya mertuanya, istrinya, ponakannya, anaknya semua harus di ini. Jangan sampai seperti ini misalnya di DPR itu ya, ada DPR terpilih mahasiswa yang baru lulus, dia baru selesai lulus di DPR dari universitas nih, terpilih DPR, hartanya 80 miliar coba. Nah itu hartanya adalah boleh dapat hibah katanya. Oh saya sampai umur segini nggak dapat hibah. Nah tapi kalau disuap saya sering. Dari 2016 saya disuap karena saya membongkar iktp Hambalang. 2016 saya membongkar juga. Saya dilaporkan juga oleh petinggi negeri, bos PDIP gitu ya. 2022 juga saya juga bolak-balik diantari uang ke sini. 2022-23 itu ditersangkakan juga oleh oleh Dirut Taspen gitu loh. Bolak-balik juga uang diantar ke sini. Tapi kan saya tidak mau. Kalau saya mau komplek ini saya beli gitu loh. Tapi kan saya tidak mau gitu loh. Maka oleh karena itu supaya Indonesia maju, kalau kalian tahu laporkan, kalau masyarakat tahu laporkan gitu loh. Jangan didiam-diamkan begitu saja gitu loh. Harus peran serta masyarakat dan semua aparatur yang ada gitu loh. Semua wajib lapor gitu. Termasuk juga kalau uangnya disimpan di luar negeri, misalnya simpan di Cina, di Swiss atau di Singapura misalnya. Sekarang kan dunia ini kan sudah rata-rata menggunakan undang-undang TPPU dan undang-undang korupsi dan TPUB ya. Kalau misalnya ada informasi sekarang kan sudah sangat bagus. Pencet sekarang langsung kita kirim ke Amerika, langsung sampai informasinya. Jadi tidak ada lagi alasan untuk menyimpan disimpan di Cina supaya aman, disimpan di Singapura supaya aman, disimpan di Swiss supaya aman. Tapi dilaporkan sekarang. Kalau kalian tidak berani lapor ke saya laporkan ke KPK atau ke Jaksa Agung atau ke Polri gitu. Pasti diproses itu. Pak, sedikit tambahan dulu Pak, terkait dengan adanya IAW atau Bang Iskandar Sitorus yang membongkar artis-artis yang melakukan pencucian uang. Menurut Abang dia hanya men-spill satu nama di depan saja. Apakah itu bisa dibilang pansos atau seperti apa sih Bang? Sedikit tanggapan dari Abang. Kalau saya ya, kalau mengenai artis-artis ini, kalau benar mereka melakukan tindak pidana pencucian uang dan sebagainya, kalau benar seperti itu silakan diusut. Tapi kalau tidak benar ya silakan direhabilitasi dengan baiknya gitu loh. Jadi kalau tidak melakukan pencucian uang, yang bersangkutan membantah, kalau melakukan langsung diserahkan kepada KPK gitu loh ya.